Perkenalkan, nama saya Dunal Bakara, NPM 198200041. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Seni Musik, di mana saya akan memenuhi jawaban dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Musik 2, di mana di sini saya akan menceritakan sedikit dari riwayat hidup dari komposer Camille Saint-Saëns, di mana Camille Saint-Saëns ini lahir di Paris pada tanggal 9 Oktober 1835 dan meninggal di Algiers pada tanggal 16 Desember 1921. Pada umur 86 tahun, adalah seorang komponis, organis, dirjen, dan pianis Prancis. Saint-Saëns dilahirkan di Paris pada 9 Oktober 1835. Ayahnya seorang pegawai pemerintah, meninggal 3 bulan setelah ia dilahirkan. Ibunya bernama Clemence, meminta bantuan kepada bibinya Charlotte Manson, yang kemudian pindah ke rumahnya. Manson memperkenalkan Saint-Saëns dengan permainan piano dan mulai memberikan pelajaran memainkan alat musik itu kepadanya. Pada sekitar waktu ini, pada usia 2 tahun, Saint-Saëns memiliki tata sempurna. Komposisinya yang pertama, sebuah karya kecil untuk piano bertanggal 22 Maret 1839, kini disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis. Penampilan konsernya yang pertama terjadi ketika ia berusia 5 tahun, ketika ia mendampingi sebuah sonata biola Beethoven. Kemudian ia memulai mempelajari secara mendalam partitur lengkap Don Giovanni. Pada tahun 1842, Saint-Saëns mulai belajar piano dengan Camille Marie Stamaty, seorang murid Frederick Kalkbrenner, yang siswa-siswanya diajari bermain piano sementara bagian bawah lengan mereka diletakkan di sebuah papan yang diletakkan di depan tuts, sehingga seluruh kekuatan si pianis muncul dari tangan dan jari jemari dan bukan dari lengannya. Pada usia 10 tahun, Saint-Saëns memberikan resital publiknya yang pertama di Salle-Pleyel dengan memainkan karya konserto piano nomor 15 dalam bemol mayor dan berbagai karya oleh Handel, Kalkbrenner, Hummel, dan Bach. Ia kemudian belajar komposisi di bawah bimbingan Fromental Halevi di Conservatoire de Paris. Saint-Saëns memenangi banyak penghargaan terkemuka dan memperoleh reputasi yang menyebabkan ia diperkenalkan kepada Franz Liszt, yang kelak salah satu temannya terdekat. Pada usia 16 tahun, Saint-Saëns menulis simfoninya yang pertama, yang kedua diterbitkan sebagai Simfoni nomor 1 dalam E-mol mayor, dibawakan pada 1853 dan membuat banyak kritikus dan rekan komponisnya terpesona. Untuk penghasilannya, Saint-Saëns bermain orgel di berbagai gereja di Paris. Dengan tugas pertamanya di Saint Mary di daerah Beaubourg pada 1857, ia menggantikan Lev Burwelly pada posisinya sebagai pemain orgel di Église de la Madeleine. Jabatan yang dipegangnya hingga 1877, improvisasi mingguannya mengejutkan publik Paris dan menyebabkan Liszt menyatakan pada 1866 bahwa Saint-Saëns adalah pemain orgel terbesar di dunia. Saint-Saëns adalah seorang intelektual serba bisa. Sejak masih muda, ia belajar geologi, arkeologi, botani, dan lepidopterik. Ia seorang pakar matematika. Belakangan, selain membuat komposisi, mengadakan pertunjukan, dan menulis kritik musik, ia mengadakan diskusi-diskusi dengan para ilmuwan paling terkemuka Eropa serta menulis artikel-artikel ilmiah tentang akustik, ilmu-ilmu okult, dekorasi teater Roma,
dan ala-ala musik kuno. Ia menulis sebuah karya filsafat Problems and Mysteries yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan seni yang menggantikan agama. Pada tahun 1870, Perang Prancis-Prusia, meskipun berlangsung tidak sampai 6 bulan, meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan pada diri sang komponis. Ia dibebaskan dari tugas tempur sebagai salah seorang kerabat kesayangan Kaisar Napoleon III. Tetapi ia telah melarikan diri ke London selama beberapa bulan ketika Paris Commune jebol di Paris yang terkepung pada musim dingin 1871. Kemasyhuran dan statusnya di masyarakat menyebabkan keselamatannya terancam. Pada tahun yang sama, ia ikut mendirikan bersama Romain Bussin Société Nationale de Musique untuk mempromosikan musik yang baru dan khas Prancis. Setelah jatuhnya Prancis Commune, perhimpunan ini mengadakan pertunjukan karya-karya anggotanya seperti Faure, Kaisar Frank, Edouard Lalo, dan Saint-Saëns sendiri yang menjabat sebagai salah seorang presiden perhimpunan itu. Dengan cara ini, Saint-Saëns menjadi tokoh yang mempengaruhi bentuk musik Prancis pada masa depan. Pada 1875, Saint-Saëns menikah dengan Mary Laure dan mereka mempunyai 2 orang anak, André dan Jean-François, yang meninggal dunia hanya dalam jarak 6 minggu diantaranya pada 1878. Saint-Saëns meninggalkan istrinya 3 tahun kemudian. Keduanya tidak pernah bercerai namun hidup terpisah satu sama lain sehingga sisa hidup mereka. Demikianlah dari penjelasan saya tentang komponis Camille Saint-Saëns. Jika ada tutur kata dalam video ini yang kurang baik, mohon dimaklumi dan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.